saya Yoga Wahyu dari kota Kediri. Mari kita dukung channel Dading Timur dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kita bisa menampilkan karya-karya kita di channel ini. Selamat menyaksikan. Halo, ketemu lagi dengan saya Dading Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yoga Wahyu dari kota Kediri yang sudah mengirimkan videonya. Salam kagem sederek-sederek sedoyo tang kota Kediri ya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan masukan kepada teman-teman mengenai kesalahan-kesalahan prinsip yang sangat mendasar yang membuat teman-teman akan sulit berkembang dan sulit untuk bisa menggambar dengan baik. Apa aja kesalahannya nanti kita lihat. Tapi sebelum itu saya mau semua teman-teman melihat cuplikan video berikut ini. Kalau sore para penonton di rumah, Anda masih ingat dengan sosok bertopi baret dan berkacamata ini? Wajahnya menghiasi layar kaca televisi Republik Indonesia di era tahun 70 hingga akhir 80-an dengan acara Gemar Menggambar. Ya, dia adalah Pak Tino Sidin yang mengajarkan cara menggambar dengan mudah kepada anak-anak Indonesia seperti dengan menarik garis lurus dan garis lengkung. Nah, itu adalah Pak Tino Sidin. Mungkin hampir seluruh anak-anak di Indonesia, anak-anak tahun 70 dan 80-an atau yang mungkin seusia dengan saya pasti mengenal beliau. Karena beliau adalah inspirator dan juga motivator menggambar bagi anak-anak di seluruh Indonesia di masa itu. Dimana zaman sekarang kita hampir tidak menemukan acara televisi seperti di masa itu. Dan kenapa anak-anak pada masa itu hampir semuanya mengenal? Karena zaman dulu cuma ada satu stasiun televisi. Jadi cuma ada satu pilihan. Nggak bisa mau nonton TV ini, TV itu, atau mau lihat nonton YouTube ini, itu. Nggak ada. Jadi hampir semua anak-anak di Indonesia mengenal sosok Pak Tino Sidin yang sangat legendaris ini. Dan masa kecil saya pun tidak lepas dari menonton Pak Tino Sidin. Yang saya ingat acaranya Gemar Menggambar pada hari Sabtu atau hari Minggu jam 4:30 sore. Jadi pada hari itu kita pasti buru-buru mandi dan nongkrong duduk di depan televisi. Yang unik adalah TV-nya hitam putih, gambarnya berwarna. Jadi kita nggak tahu itu Pak Tino ngasih warna apa, ini warna apa. Kita hanya tahu gradasi warna gelap dan terang. Dimana ini juga menjadi prinsip kita menggambar hitam putih. Orang kalau mau gambar hitam putih harus tahu ketika menggambar rambut warnanya hitam. Kemudian dia harus membuat warna biru, maka warnanya harus apa? Harus hitam juga tapi dengan lebih tipis. Kemudian ada lagi warna merah, merah tua. Dia juga harus mewakili dengan warna hitam. Apakah hitamnya si merah dan si biru ini sama? Tentu tidak. Nah, untuk bisa begitu maka kita perlu banyak latihan, perlu banyak referensi dan lain-lainnya. Nah, saya sendiri lahir di kota Ngawi. Tepatnya di desa Sokokawu, kecamatan Kedunggalan. Dan saya menghabiskan masa kecil saya sampai dengan tahun 86 di desa tersebut. Kurang lebih sampai dengan kelas 3 SD. Dan kelas 4 SD saya pindah ke Jakarta, tepatnya di Komplek KPAD Cibubur di Jakarta Timur. Karena ayah saya adalah seorang TNI. Saya memulai menggambar yang saya ingat betul adalah ketika mungkin umur saya sekitar 5 atau 6 tahun. Atau 4 atau 5 tahun lah. Yang jelas kakak saya yang beda usia 2 tahun di atas saya mulai belajar untuk sekolah. Tujuannya adalah belajar untuk menulis. Nah, saat itu Bapak membuatkan papan tulis dari triplek yang dicat hitam. Nah, karena kami bedanya 2 tahun, ketika kakak saya mau mulai belajar menulis, saya belum bisa menulis. Dan disitulah saya mulai menggambar. Ya, jadi kalau kakak saya umur 6 tahun, mungkin saya sekitar 4 tahun. Nah, dalam perkembangannya, karena Bapak melihat saya suka dengan menggambar, ya, jadi saya menggambar dengan kapur. Bapak maka selalu menyediakan dan membelikan stok kapur di rumah. Jadi kalau beliau berangkat pulang dinas, dia belikan kapur 1 kotak, kapur putih, dan disiapkan untuk saya menggambar dan coret-coret setiap hari. Dan saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam dengan papan tulis dan kapur itu. Kakak saya pun akhirnya juga suka menggambar, namun dia tidak menekuninya sampai sekarang. Mungkin sekarang dia hanya suka dengan dunia kartun aja. Beberapa kali menggambar kartun. Yang saya ingat lagi, saya mulai belajar menggambar binatang, menggambar mobil. Itu juga karena bapak saya membelikan buku Pak Tino Sidin ini. Yang
Saya ingat betul bagaimana menggambar ayam dari bulatan dan lain sebagainya, yang apabila nanti banyak yang request, saya akan buatkan video-video seperti itu. Tapi sementara ini saya belum bisa membuat video seperti itu karena saya masih butuh tempat, studio beneran. Kalau saya sudah punya studio, saya akan siapkan semua peralatannya. Atau mungkin ada teman-teman atau ada penonton yang mau bekerja sama, ya monggo, saya terima kasih. Tujuannya adalah saya ingin memberikan tontonan dan juga motivasi bagaimana kita berkarya, dan saya juga ingin agar anak-anak zaman sekarang merasakan indahnya bagaimana menjadi anak-anak di masa itu. Belum ada gadget, belum ada segala macamnya. Background pendidikan saya justru adalah teknik sipil atau insinyur bangunan. Nah, untuk bisa menjadi insinyur bangunan itu yang diperlukan adalah kekuatan untuk berhitung, matematika dan ya pokoknya ilmu pasti. Jadi bukan ilmu menggambar. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Banyak sekali stigma di luar sana. Orang-orang mengatakan, wah kalau jago gambar pasti matematikanya jelek. Itu adalah stigma terbodoh. Tidak pasti seperti itu. Justru saya berkeyakinan bahwa teman-teman semua yang hobi menggambar itu sesungguhnya kalian punya kelebihan dibanding orang-orang itu. Kalian tidak bodoh. Ingat itu, kalian tidak bodoh. Ya, jadi justru orang yang pintar menggambar biasanya otaknya lebih terlatih, berimajinasi dan lain sebagainya, sehingga otaknya akan lebih encer. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Semua yang saya lakukan berdasarkan hobi, senang dan gembira menggambar. Ketika saya sekolah selalu menggambar, mendengarkan guru selalu menggambar, kecuali pelajaran sekolah yang sifatnya hitung-hitungan, mau tugas umum, saya perhatikan. Di situ kuncinya. Tapi kalau orang bercerita tentang pelajaran sejarah dan lain sebagainya yang nggak perlu melihat contoh perhitungan macam-macam, pasti saya sambil menggambar dan saya dengarkan. Begitu juga dengan pada saat saya kuliah. Saya selalu menggambar dan sampai saya kerja meeting mingguan dengan kontraktor atau dengan owner ketika saya jadi kontraktor. Sambil ngomong mobility, biasanya saya selalu mencoret-coret dan selalu ada keluar dari tempat meeting, selalu ada hasilnya satu gambar. Walaupun hanya sketsa. Jadi memang menggambar ternyata tidak bisa saya tinggalkan. Mungkin itu sudah melekat pada diri saya. Kira-kira begitu cerita mengenai saya, perjalanan saya, dan biar nanti nggak salah-salah. Memang saya tidak punya basic pendidikan di bidang menggambar. Nah begitu kira-kira, dan hari ini kita akan melihat kesalahan-kesalahan konsep, bukan kesalahan menggambar, tapi kesalahan konsep berpikir dan kesalahan cara berpikir untuk menggambar. Apa aja itu?